Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahul huda ila yaumit tamam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi. Wa fil haditsil akhar, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu insya'allahu minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Dewan Tahkim yang arif dan bijaksana, yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, dan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, yang sama-sama seperjuangan, yang sama saya hormati dan semoga ada dalam pertolongan dan naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketika kita membuka lembaran sejarah Nabi, melihat kembali bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyebarkan agama ilahi, mengumpulkan seluruh jutaan umat manusia hanya untuk dijadikan jutaan umat tersebut ada pada jalur kebenaran, mengharuskan beliau untuk selalu tetap membuat strategi, karena aksi dan atraksi yang terus mengubah situasi zaman pun telah tergilas oleh arus-arus globalisasi. Sehingga di saat Nabi sedang menyebarkan agama ilahi, Nabi tidak hanya diam saja, tetapi Nabi hijrah meskipun Nabi diancam mati. Maka dari itu, peristiwa di bulan Muharram merupakan peristiwa yang sangat penting bagi kita umat Islam, adalah tema yang insya Allah akan saya bawakan pada kesempatan yang mulia ini. Hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasannya Islam juga memiliki agenda momentum sendiri yang biasa kita sebut dengan tahun Hijriyah. Dan perlu kita garis bawahi, dari tahun Hijriyah tersebut ada 12 bulan dan ada 4 bulan yang wajib kita ketahui, dan isi dari 4 bulan tersebut adalah bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah. Dan salah satu di antara dari 4 bulan tersebut adalah bulan Muharram lah yang sangat diistimewakan Allah. Timbullah suatu pertanyaan, apa sebabnya sih sehingga bulan Muharram sangat dijadikan bulan yang istimewa di hadapan Allah? Maka jawabannya adalah karena di dalam bulan Muharram memiliki peristiwa-peristiwa yang sangat penting, dan di antara peristiwa tersebut adalah peristiwa di mana hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diawali dari kota suci Makkah Al-Mukarramah menuju kota suci Madinatul Munawwarah. Sehingga dari peristiwa hijrah Nabi lah kesuksesan dakwah Nabi dimulai, hingga pada akhirnya Islam mampu tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah. Yang mana kita patut untuk mensyukuri atas peristiwa hijrahnya baginda Nabi, karena kita juga
harus bisa menjadikan setiap apa yang ada pada peristiwa Nabi dijadikan untuk motivasi untuk bisa lebih semangat di dalam menyebarkan syiar-syiar agama Allah. Hadirin rahimakumullah. Lalu langkah apakah yang akan kita lakukan layaknya sebagai orang yang beriman ketika kita sudah mengetahui dan melihat bagaimana sejarah peristiwa hijrahnya baginda Nabi? Jawabannya adalah langkah kita ke depan menjadikan peristiwa hijrah tersebut sebagai aspek predikat utama untuk mengharapkan dan mempunyai rahmat dan magfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah peristiwa momentum hijrah ini terhapus begitu saja, karena Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan posisi hijrah dari salah satu yang 3 faktor yang mana hijrah akan ya Allah. Yang mana? Karena Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan bahwasannya hijrah merupakan salah satu dari 3 faktor orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallah wallahu a'lam bimuradih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka semua hanya mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lantas hijrah manakah yang akan kita lakukan layaknya sebagai orang yang beriman? Sedangkan Nabi pernah berkata, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Futuh Mekah. Tidak hanya sampai di situ saudara, kita tengok hadis yang lain. Nabi juga pernah bersabda, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang mampu menghindari seluruh setiap apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mari kita jadikan momentum peristiwa Muharram Hijrah ini sebagai aspek predikat utama untuk memperkokoh dan menyebarluaskan syiar-syiar agama Allah dengan cara berhijrah dari kebatilan menuju kebenaran, insya Allah. Hadirin rahimakumullah. Dari awal sampai akhir bisa saya simpulkan bahwasanya ketika kita menginginkan rahmat dan magfirahnya Allah turun kepada kita, maka kita juga harus berhijrah. Hijrah dari mana? Hijrah dari kebatilan menuju kebenaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Hudma sofa wada' makadar ungdur makila wala tangdur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.